Pemirsa masih di IDX Second Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan datang dari beberapa saham dan juga dari berbagai sektor ini. Yang pertama ada Adaro Mineral atau ADMR direkomendasikan buy 1.400 hingga ke 1.540. Kemudian dari perbankan digital ada Agro juga direkomendasikan buy 308 hingga ke 338. BBNI tadi pun juga sempat kita ulas juga direkomendasikan buy 5.075 hingga ke 5.350. Perbankan digital lainnya ada BBYB juga direkomendasikan buy 390 hingga 450. Adaro Mineral, Agro, BBNI, dan BBYB, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Khori Agung Ramdhani selaku Customer Engagement and Education Unit Head BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Khori, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tadi saya coba cek satu-satu Pak Khori, ternyata 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan justru ditutup di zona hijau, bahkan beberapa sahamnya mengalami penguatan signifikan di tengah tekanan dalam untuk indeks harga saham gabungan. Analisisnya Pak Khori untuk keempat saham pilihan ini kita ke Adaro Mineral terlebih dahulu. Ya, untuk saham Adaro Mineral atau ADMR ini ya, kalau kita lihat memang trennya sudah bullish dan beberapa waktu lalu indikator moving average sudah golden cross juga ya. Jadi ini memang masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya dengan target resisten terdekat di 1540. Dan juga kita bisa batasin risikonya ya untuk ADMR di sekitar 1350-an gitu ya. Ini salah satunya ADMR ini dari sisi volume juga meningkat dari rata-rata 20 hari transaksinya gitu ya di saham ADMR ini. Baik, di penutupan sesi kedua Adaro Mineral penguatannya lebih ke arah terbatas Pak. Tadi sempat menyentuh di 1440, penutupan di 1390 Pak Khori. Level entry yang direkomendasikan buy untuk Adaro Mineral. Ya, untuk Adaro Mineral sendiri memang masih bisa di level sekitar 1390 sampai 1380 sampai 1390. Ini masih jadi level entry untuk saham ADMR karena memang berhasil breakout juga ya di 1340-an untuk saham ADMR di hari kemarin. Jadi bisa kita mulai akumulasi di angka sekitar 1380 sampai 1390. Baik, Adaro Mineral 1390 menguat di 1,46%, level entry 1380 hingga 1390 level penutupan di sesi kedua hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari perbankan digital, ada Agro. Ini juga menguat signifikan 4,11% di 304 di tengah pelemahan dalam untuk indeks harga saham gabungan. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk Pak Khori yang menanyakan saham Agro ini entry buy di level berapa, support dan resisten. Biar sekalian Pak Khori, analisis Anda untuk Agro dengan rekomendasi buy. Ya, untuk saham Agro sendiri kita bisa coba akumulasi di level sekitar 300 sampai 304 ya untuk area pembeliannya dengan batasan supportnya di 290 dan target kenaikan terdekat di 338. Kalau kita lihat memang tren sudah mulai keluar dari tren bearishnya ya, dan ini ditandai dengan indikator moving average golden cross ini dari sekitaran 24 November kemarin ya. Jadi secara pergerakan sudah keluar dari tren penurunan, target kenaikan terdekat di level 338, entry point 300 sampai 304 saat ini. Oke, 304 juga merupakan level penutupan hari ini dan 300 range-nya untuk 304 entry buy untuk Agro, dan sekaligus menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, tampaknya datang dari perbankan big cap BBNI. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya Pak Khori, tapi untuk level ideal entry untuk BBNI di tengah penguatan yang terjadi hari ini. Ya, sebetulnya memang harga yang sesuai gitu ya untuk entry itu di level sekitar 5.100 jika memang bisa di harga tersebut lebih bagus, tapi memang maksimal pembelian di angka sekitar 5.175. Angka closing di hari ini karena tren juga sudah masih bullish ya untuk saat ini, berhasil rebound dari MA60. Target terdekat di 5350 untuk target resisten kenaikan terdekatnya di saham BBNI. Jadi range pembelian 5.100 sampai 5.175. Oke, target price untuk akhir tahun untuk BBNI? Ya, untuk BBNI bisa ke level sekitar 5.500-an ya untuk saham BBNI, jangka menengah di saham BBNI saat ini untuk target profitnya di sekitar 5.500.
Oke, range-nya masih cukup lebar pemirsa. Hari ini ditutup di 5.175 dan tadi sempat menyentuh level terendahnya hari ini di 5.050. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang keempat masih dari perbankan digital BBYB, juga direkomendasikan buy. Analisis Anda untuk BBYB? Ya, betul. Ini kurang lebih hampir sama dengan agro juga ya, pergerakannya sudah keluar dari tren penurunan jangka panjang. Ini ditandai dengan golden cross dari indikator moving average, itu terjadi di sekitar 24 November juga. Saat ini bergerak di atas support di sekitar 350. Jadi masih bisa dipertahankan dengan target kenaikan minimal di level sekitar 400 sampai 450 untuk saham BBYB ya. Jadi entry point-nya selagi bergerak di atas 350 ya, ini masih bisa untuk akumulasi dan batasan maksimal pembeliannya di angka sekitar 380 untuk saham BBYB. Baik, ada raw mineral agro BBNI dan BBYB dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Berbincang terkait dengan perbankan digital, dua saham Anda rekomendasikan Pak Kori, BBYB dan juga agro. Tapi Arto hari ini pergerakannya lebih cenderung tertekan Pak, terutama di penutupan sesi kedua ketika tadi sempat intraday tertingginya di 3430. Ada perbedaan tidak dari pola pergerakan teknikal Arto kalau kita bandingkan dengan dua saham perbankan digital yang kita sudah bahas sebelumnya? Ya, perbedaannya memang kalau Arto ini sudah ada kenaikan yang lebih besar ya dibanding keduanya karena kenaikan dari saham Arto ini sebetulnya sudah terjadi dari semenjak 2 November atau dari awal November dan tertinggi udah sekitar di angka 3.550. Ini kenaikan udah cukup tinggi gitu ya. Jadi memang pergerakannya ada perbedaan karena Arto ini sudah bergerak naiknya cukup signifikan dibanding kedua saham tersebut di agro ataupun BBYB. Baik, range penguatan untuk agro dan BBYB lebih terbuka lebar dibandingkan dengan Arto. Begitu Pak Kori? Ya, betul. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan tadi juga analisis perbankan digital lainnya ada Arto yang hari ini ditutup melemah di atas 2% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kori, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kori, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Saya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, ada Bapak Wijang dari Riau. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Toba Pak, TBS Energi Utama TBK. Di penutupan sesi kedua hari ini koreksi cukup dalam di 7,14%, sementara Bapak Wijang di Riau nyangkut sepertinya di 254. Bagaimana potensinya untuk sepekan ke depan? Ya, untuk saham Toba sendiri memang secara teknikal trennya masih bearish ya. Ini juga masih cukup jauh ya penurunan untuk saham Toba sendiri dan potensi penurunan masih bisa berlanjut dengan support terdekat di level 200 sampai 216 gitu ya. Jadi potensi penurunan untuk saham Toba masih bisa berlanjut. Harap batasi jika memang punya posisi di saham Toba, potensi penurunan lagi di level sekitar 200 gitu ya untuk support terdekat di saham Toba. Oke, nyangkut di 254 di hold saja atau ada saran tertentu Pak Kori untuk yang sudah ambil posisi? Memang kalau kita bicara day trading ya untuk 254 ini seharusnya sudah bisa stop loss atau sudah bisa dijual ya karena harga saat ini sudah turun di bawah supportnya. Jadi mau gak mau bisa dikurangi posisi untuk saham Toba ya karena potensi penurunan masih bisa berlanjut ke level sekitar 200-an di saham Toba. Baik, selanjutnya ada Ibu Lina dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham GJTL, Gajah Tunggal, Pak Kori. Bisa beli di harga berapa, support dan resisten selanjutnya. Hari ini juga koreksi dalam di 6% dan ditutup di level Rp940 per saham. Sebelumnya sempat naik signifikan di 1.100-an. Analisis Anda untuk GJTL? Ya, untuk saham GJTL sebenarnya range sideways-nya itu di level sekitaran 850 sampai di 900. Jadi itu menjadi angka patokan kita juga untuk akumulasi ya di saham Gajah Tunggal. Jadi nanti tunggu aja di level sekitar 900 dan bisa lebih rendah di angka di sekitar 850 ya. Itu untuk level akumulasi pembelian di saham Gajah Tunggal dengan target kenaikan yang pertama di 1000 dan berikutnya di level sekitar 1200 gitu ya. Yang memang sudah tercapai juga di 5 Desember kemarin di saham Gajah Tunggal. Baik, tunggu koreksi lebih dalam lagi hingga ke 850 untuk Gajah Tunggal. Penutupan hari ini masih di 940, melemah cukup dalam di 6,00%. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Oscar dari Bali menanyakan saham INPC. Saya koleksi saham ini di harga rata-rata Rp69 per saham. Analisis Anda untuk INPC yang hari ini ditutup di level Rp75 per saham, ditutup flat, Pak Kori?
Ya, kalau punya harga di bawah harga sekarang sebetulnya memang bisa langsung lakukan penjualan gitu ya, karena INPC ini secara teknikal ini sedang menguji level supportnya di level sekitar 73. Jadi kalau turun di bawah itu bisa turun lebih dalam lagi ke level sekitaran 69 gitu ya. Jadi ada baiknya kalau jika sudah profit di saham INPC bisa realisasikan dulu untuk penjualan ya di saham INPC dengan support terdekatnya di level sekitar 73. Baik, untuk Bapak Oscar yang ada di Bali untuk INPC dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, kali ini menanyakan saham dari infrastruktur telekomunikasi untuk Telkom, Pak. TLKM ini, bagaimana peluangnya menembus kembali ke level 4 ribuan sampai dengan perdagangan akhir tahun ini? Ya, untuk saham Telkom ini secara grafik sudah lebih baik ya dibanding beberapa waktu lalu dan juga harga sudah keluar dari tren penurunan. Ditandai dengan indikator moving average golden cross pada tanggal 8 Desember kemarin. Jadi posisinya saat ini lebih mengarah untuk naik ya di saham Telkom dan target kenaikan terdekatnya di level sekitar 4.100 sampai 4.200. Dan sampai akhir tahun masih ada potensi kenaikan dan ini salah satu saham yang memang spesialis ya di akhir tahun biasanya ada kenaikan gitu ya di saham Telkom. Jadi bisa di hold dan tunggu take profit di level sekitar 4.100 sampai 4.200 di saham Telkom. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa, Telkom lebih dominan bergerak di zona merah. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan di perdagangan sesi kedua, Telkom tampaknya ditarik lagi kembali ke atas dengan menguat di 1,02% di 3980 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Khori, waktu kita cukup terbatas, Pak. Tampaknya pembahasan Telkom tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami dan silakan berpartisipasi di WhatsApp interaktif di program di waktu yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Khori, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu Pak dan rekan-rekan semua. Baik, terima kasih ada Bapak Khori Agung Ramdhani, Customer Engagement dan Education, Unit Head BRI dan Areksa Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.